Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fyuri Afrila Putri dari kelas Praktikum A2, kelompok 4 Praktikum Ekologi akan melakukan analisis vegetasi. Apa sih itu analisis vegetasi? Analisis vegetasi adalah suatu cara untuk menentukan komposisi, fungsi, dan bentuk atau struktur vegetasi yang tujuannya pastinya untuk mengetahui komposisi spesies atau struktur vegetasi pada suatu wilayah yang dijadikan objek untuk dipelajari. Nah, ada dua parameter dalam analisis vegetasi ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan terdapat metode sampling, yaitu dengan menentukan strata tumbuhan, dan metode analisis vegetasi, yaitu dengan plot dan plot test atau tanpa petak contoh dan dengan petak contoh. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis vegetasi menggunakan petak contoh atau metode kuadran. Yuk, simaklah alat-alat yang dibutuhkan untuk analisis vegetasi menggunakan metode kuadran ini. Kita membutuhkan meteran, terus kita membutuhkan pasak, kita membutuhkan tali rapia, dan kita membutuhkan gunting. Untuk melakukan analisis vegetasi, kita membutuhkan plot dengan ukuran 20 x 20 meter yang di dalamnya terdapat ukuran 10 x 10 meter, 5 x 5 meter, dan 1 x 1 meter. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik nol. Tancap pasak lalu ikat dengan tali rapia, dan untuk menentukan plot pertama yaitu plot 20 x 20, kita ukur dengan meteran dari titik pertama atau titik nol yang telah kita tancap pasak ini. Tarik garis tegak lurus menggunakan meteran. Karena kita tidak mempunyai kompas, jadi diperkirakan saja tegak lurusnya garis tersebut. Setelah mencapai panjang 20 meter, lalu beri tanda dengan pasak. Ikatkan tali dari titik 0 ke ujung panjang 20 meter di pasak kedua. Lakukan hal yang sama agar membentuk plot 20 x 20 yang berfungsi untuk pengambilan data pada tingkat pohon. Jika plot dengan ukuran 20 x 20 meter telah diukur, selanjutnya kita akan mengukur plot dengan ukuran 10 x 10 meter. Untuk menentukan ukuran plot 10 x 10 meter, diambil dari bagian sudut plot ukuran 20 x 20 meter. Plot 10 x 10 meter ini dibuat untuk pengambilan data pada tingkat tihang. Lanjutkan pengukuran pada plot 5 x 5 meter untuk pengambilan data pada tingkat pancang dan semak berkayu, lalu 1 x 1 meter untuk pengambilan data pada tingkat semai, herba, dan tumbuhan penutup tanah lainnya. Selanjutnya, lakukan proses pengambilan data dimulai dari plot pertama yaitu 1 x 1 meter, plot kedua 5 x 5 meter, plot ketiga 10 x 10 meter, dan plot terakhir itu 20 x 20 meter yang telah kita tetapkan fungsi dari setiap plot tersebut. Beriringan dengan pengambilan data, kita pun harus mengetahui jenis tanaman yang kita temui pada setiap stratanya. Lalu masukkan data-data tersebut ke dalam tally sheet. Data yang akan kita ambil yaitu ukuran petak, nama jenis, tipe tegakan, jumlah, tinggi tanaman tersebut, tinggi bebas cabang, serta tinggi total dan keliling. Khusus untuk semak dan herba, tidak perlu dimasukkan keliling dan tinggi dari tanaman tersebut. Untuk dapat menentukan strata tumbuhan, dapat diketahui dari diameter batang tumbuhan tersebut dan tinggi dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk pohon sendiri diameternya adalah di atas 35 cm, sedangkan tihang 25-35 cm, panjang 10-25 cm, semai 10 cm atau kurang dari 10 cm. Nah, untuk tingginya sendiri, untuk pohon itu tanaman berkayu yang tingginya lebih dari 4 meter, sedangkan semak itu tingginya 1-4 meter, sedangkan herba dan golongan rumput-rumputan lainnya tingginya ialah 0-1 meter. Untuk mengetahui diameter batang suatu tanaman tersebut, diukurlah keliling batang tanaman tersebut setinggi dada orang dewasa. Lalu, carilah diameternya dengan menggunakan turunan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr atau πd. Untuk batang yang tidak terlalu besar, kita mengukurnya dengan meteran kain agar tingkat ketelitiannya pas. Untuk mengetahui tinggi suatu tanaman, kita dapat memperkirakan tinggi tanaman tersebut atau menggunakan alat yang disebut haga. Nah, untuk tanaman yang memiliki akar luar, biasanya terdapat pada tanaman tua. Untuk mencari diameter batangnya, kita harus mengukur keliling batang tanaman tersebut dari akar tertinggi. Lalu digunakanlah rumus turunan keliling lingkaran seperti pengukuran diameter batang sebelumnya.